Jemaat GKJ Salatiga Utara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom, salam sehat selalu. Puji Tuhan, kita diberi kesempatan dan boleh bertemu pada sapaan majelis saat ini melalui media virtual. Pada kesempatan ini, majelis menyapa dengan firman yang akan saya ambilkan dari Ibrani 12 ayat 1 sampai 3. Namun sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, Tuhan yang kami sembah dan kami puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur jika pada saat ini kami boleh menerima dan merasakan berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami masing-masing. Kami boleh menikmati kasih-Mu dan pertolongan-Mu dan boleh bertemu dalam program sapaan majelis pada saat ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu, berikan hikmat sehingga mata, hati, dan pikiran kami hanya akan fokus dan tertuju kepadamu. Kami juga mengakui rindu untuk mengetahui kebenaran firman-Mu yang boleh kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Ibrani 12 ayat 1 sampai 3. Namun kali ini hanya akan saya ambilkan dari Ibrani 12 ayat 1 saja. Demikian firman Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Judul renungan atau sapaan pada saat ini adalah perlombaan yang tidak wajib. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam bidang olahraga, khususnya yang di dalam olahraga bulu tangkis, atlet yang akan bertanding di Olimpiade harus mengumpulkan poin selama kurun waktu tertentu. Poin yang diperoleh akan mendongkrak posisi mereka dalam daftar peringkat dunia, sehingga mereka dinyatakan memenuhi syarat untuk bertanding di dalam Olimpiade. Demi mengejar poin maksimal, para atlet biasanya hanya berfokus pada beberapa turnamen wajib yang perolehan poinnya diperhitungkan, sedangkan turnamen yang tidak wajib akan mereka lewatkan. Penulis kitab Ibrani memaparkan tentang adanya perlombaan yang diwajibkan bagi orang-orang percaya. Jika ada perlombaan wajib, berarti ada perlombaan yang tidak wajib. Perlombaan yang wajib berkaitan dengan iman, kesetiaan, dan kesungguhan hidup di dalam Kristus yang berlangsung seumur hidup. Sementara perlombaan yang tidak wajib diikuti adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan dosa dan kehidupan yang tidak selaras dengan firman Tuhan. Allah menghendaki agar kita bersungguh-sungguh mengikuti perlombaan yang diwajibkan dengan menanggalkan dosa dan beban hidup yang dapat merintangi. Sebaliknya, sedapat mungkin orang percaya wajib menjauhi dosa dan kehidupan yang mendukakan hati Allah.
Jika para atlet bulu tangkis berfokus untuk mendapatkan poin sebanyak mungkin, bagi orang percaya, sasaran kita adalah kehidupan yang semakin berkenan di hadapan Allah. Lakukan semuanya dengan iman yang tertuju kepada Kristus, yang akan memimpin, yang menyempurnakan perjuangan kita untuk berkenan kepada Allah. Mari kita arahkan dan fokus hidup kita dengan benar, karena fokus hidup yang benar akan membuat kita berjalan di jalur yang benar. Lalu apa sajakah itu? Pertama, menanggalkan beban dan dosa atau kekhawatiran, tabiat daging, segala macam tipu daya, kepura-puraan, pemujaan berhala, sihir dan jimat, juga perzinahan. Yang kedua, meneladani pola hidup tokoh-tokoh iman, bergaul dengan Allah, tidak bercela, beriman dan taat, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, tekun dalam kesalehan. Dan yang ketiga, memusatkan hati dan pikiran kepada Kristus, karena Kristus yang memimpin iman kita kepada kesempurnaan. Kristus tekun memikul salib, Kristus tekun menanggung bantahan. Kalau arah pandangan kita senantiasa tertuju kepada Tuhan, Sang Pemilik kehidupan, kita akan menjalani hidup dengan penuh ucapan syukur. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Dengan demikian, kalau kita melakukan ketiga hal tersebut, maka kita pasti menang mengatasi pergumulan-pergumulan, kesulitan, dan tantangan dalam kehidupan ini. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan melalui doa. Bapa yang baik dan penuh kasih, terima kasih Engkau telah mengingatkan kepada kami semua melalui renungan yang boleh kami dengar saat ini. Engkau mengajarkan agar kami dapat fokus dalam hidup yang benar, yang berkenan di hadapan-Mu. Mampukan kami untuk dapat memilih mengikuti perlombaan yang diwajibkan Tuhan, yaitu menanggalkan dosa dan beban hidup yang dapat merintangi. Namun kami mampu menjauhi dosa dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan Bapak Pendeta, majelis, dan jemaat-Mu di Gereja Salatiga Utara ini senantiasa Engkau berkati kehidupannya. Berikan kesehatan, perlindungan dan keselamatan, dan agar mereka memiliki hati yang murni untuk senantiasa boleh melayani-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian firman yang sudah kita dengar bersama. Semoga kita dimampukan untuk memenangkan perlombaan hidup yang banyak tantangan ini, sehingga hidup kita akan benar-benar fokus untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati.